Kata Tacia, Hao. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab 4. Nah, saya bacakan untuk tema hari ini. 大是我的汉语老师. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materinya dan hari ini kita akan bahas pin-in-nya. Nah, yang pertama ada pin-in yang akan membahas tentang 知知识日. Oke. Baik. Untuk dalam penyebutan 知知识日, ujung lidah mengenai langit-langit mulut. Ketika penyebutan 吃 dengan 吃, ujung lidah menyentuh ujung langit-langit mulut dan agak membuka sedikit sebagai rongga mulut agar udara keluar. Nah, 吃 ini diikuti dengan penekanan udara yang sangat kuat, tetapi kalau 吃 itu tidak. Ketika menyebutkan 吃, ujung lidah tidak menyentuh langit mulut, benar-benar memberikan ruang pada rongga mulut. Berbeda dengan shi, disebutkan dengan vokal yang bergetar. Nah, jadi anak-anak dalam penyebutan 知知识日 ini cukup berbeda ya. Nah, kita perhatikan gambarnya. Dalam penyebutan huruf 知, nah, ini ya. Jadi lidah ini mengenai langit-langit mulut. Jadi untuk udaranya tidak keluar. Tidak seperti 吃. Nah, kalau 吃 dia memberikan rongga sedikit agar udara keluar dari mulut. Nah, berbeda ya untuk 吃. Untuk 吃 dengan 吃 ini cukup berbeda untuk penyebutannya. Dan juga kalau untuk 吃 dengan 吃 ini memberikan rongga agar udara ini ya bisa keluar dari mulut. Kalau 吃 dia menutup. Jadi untuk ujung lidah mengenai langit-langit mulut. Nah, kita lihat untuk 是. Nah, kalau 是 ini dia memberikan rongganya, dalam rongga mulutnya benar-benar terbuka. Nah, sehingga jadi udara yang ada di dalam sini dia juga keluar, sama ya dengan 吃. Nah, untuk penyebutannya. Selanjutnya kalau r. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kalau untuk r sendiri ini menyebutkannya seperti bergetar. Jadinya r, r, r. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk c, c, sh, r, r, r. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk penyebutannya c, c, sh, r itu cukup berbeda ya. Nah, bisa diperhatikan. Nanti anak-anak bisa dicoba di rumah ya. Baik. Untuk c, c, sh, r. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat yang pertama. 知识, 知识, 知识. Nah, selanjutnya. 认识, 认识, 认识. Lalu ada 燃烧, 燃烧, 手术, 手术. Lalu ada 主师, 主师. Nah, selanjutnya ada 常识, 常识. Ini menggunakan nada 2 dan nada 2. 常识. Lalu ada 热闹, 热闹. Nah, selanjutnya ada 商场, 商场. Nah, selanjutnya ada 生日, 生日. Nah, 生日 artinya ulang tahun. Selanjutnya ada 事实, 事实. Nah, ini berbeda ya, walaupun vokalnya sama, walaupun hurufnya sama, nadanya berbeda ya. Ini nada 4 dan ini nada 2. Jadi penyebutannya 事实. Nah, selanjutnya ada 出差, 出差. Lalu ada 超市, 超市. Nah, selanjutnya ada 上肢, 上肢. Lalu ada 超人, 超人. Lalu ada
chang cheng, chang cheng. Nah, selanjutnya ada chong chi, chong chi. Nah, itu dia ya untuk penyebutannya. Untuk chi, chi, shi, ri. Nah, cukup berbeda ya. Baik. Nah, selanjutnya. Pada saat menyebutkan N, ujung lidah harus menekan ujung langit-langit mulut. Ketika menyebutkan huruf eng, bagian belakang lidah menekan sedikit seperti mengucapkan huruf eng pada umumnya. Dibandingkan dengan penyebutan N, untuk penggunaan gigi untuk penyebutannya gigi atas dan bawah tertutup. Untuk penyebutan eng sendiri mulutnya terbuka. Baik, anak-anak, ini Laoshi kita membahas ke materi berikutnya itu tentang en dengan eng. Nah, untuk penjelasan tadi yang mau membahas tentang en dengan eng. Nah, untuk penyebutannya seperti ini ya, kita lihat dari gambar. Kalau en, nah, ini seperti kalau kita kan biasanya nyebut n, seperti itu ya. Tapi kalau di sini untuk penyebutannya n ini menjadi an. Nah, jadi gigi atas dan bawah itu tertutup. Jadi benar-benar di dalam ini ya untuk penyebutannya jadi an, bukan an, tapi an. Nah, selanjutnya kalau eng ini seperti yang biasanya kita sebutkan ya. Kalau untuk penyebutan eng sendiri ini sama. Jadi eng, dan juga untuk penyebutan eng ini cenderung mulutnya lebih terbuka agar terdengar untuk perbedaannya. Jadi eng. Nah, seperti itu ya. Kita lihat yang pertama ada an dengan ang. Selanjutnya ada yan dengan yang. Selanjutnya ada wan dengan wang. Lalu ada en dengan eng. Lalu ada in dengan ing. Lalu ada wen. Lalu ada wong. Wong dengan wen. Berbeda ya. Jadi an, ang, yan, yang, wan, wang, en, eng, in, ing, wen, wong. Nah, itu ya. Jadi untuk perbedaannya dari en dengan eng itu cukup berbeda. Oke, diperhatikan baik-baik ya untuk latihan penyebutannya. Kata selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam nada dari I atau satu ya. Kalau misalnya diartikan dalam number, dalam angka, artinya I itu satu. Nah, mungkin anak SMP sudah tahu ya. Jadi, dalam angka itu pastinya semua sudah paham untuk penyebutannya. Baik, yang pertama kita lihat ada I. Nah, when I is followed by syllable, maksudnya nggak terlalu. Okay. Follow the syllable in the first, second, or third tone, it changes into the fourth tone. Nah, dari ketika diikuti dengan kata suku kata yang pertama, oke, kedua atau nada ketiga itu berubah menjadi nada keempat. Jadi untuk nadanya I, nah, I ini berubah menjadi nada 4 jika diikuti suku katanya dengan nada 1, nada 2, atau nada 3, gitu ya. Nah, jadi I ini berubah menjadi nada 4. Nah, jadi yang pertama kita lihat. Di sini ada I, chang, artinya one sheet atau piece. Jadi ini diartikan pieces gitu ya. Nah, selanjutnya I tiao. Nah, ini one atau a long piece. Nah, itu. Selanjutnya I zhong. Ini artinya one type. Nah, gitu ya. Jadi untuk membedakannya seperti itu. Ini penjelasan pertama dari I. Oke, diingat-ingat ya, ini bisa
tuliskan dalam note-nya. Kalau misalnya nada 1 diikuti dengan nada I ini diikuti dengan suku kata yang memiliki nada 1, nada 2, atau nada 3. Nada I yang darinya nada 1 berubah menjadi nada 4. Gitu ya. Oke, selanjutnya. When I is followed by syllable in the word, it change into the second tone. Nah, jika I ini diikuti dengan suku kata dengan nada 4, dia akan berubah menjadi nada 2 ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, untuk I ini dari yang nada 1, awalnya nada 1 berubah menjadi nada 2. Eating. Eating. Jika dia bertemu dengan nada 4. Nah, jadi I-nya berubah menjadi nada 2 dan nada 4 jika pasangannya nada 4. Kita lihat eating. Eating. Nah, selanjutnya ada ikwai. Ikwai. Ya, itu one piece. Oke. Itu ya. Baik, selanjutnya. Kita lihat yang pertama. Yang ketiga. When I use alone or in a number, its tone doesn't change. Nah, ini untuk perbedaannya. Jika I ini tidak ada pasangannya lagi, kan tadi sudah dibahas tentang kalau I bertemu dengan nada 1, 2, 3, atau I bertemu dengan nada 4, maka nada dari I itu berubah. Nah, jika I digunakan sendiri atau digunakan dalam angka, jadi untuk penyebutannya dalam kalimat itu angka, nadanya tidak berubah. Nah, kita lihat. TI artinya yang pertama. Nah, TI. Nah, selanjutnya san. Nah, ini ya yang biasanya kita sebutkan san 1, 2, 3. Selanjutnya i artinya Senin. Nah, i, san, kayak gitu ya. Selanjutnya i. Nah, artinya 11. Nah, di sini walaupun dia di depan ataupun di tengah, dia tidak berubah untuk nadanya. I artinya 11. Oke, selanjutnya i. Nah, itu ya. Nah, jadi diingat-ingat untuk pembelajaran ini, penggunaan i itu juga penting. Nah, jadi anak-anak semua bisa tahu kalau penggunaan I bila bertemu dengan nada-nada yang berbeda, penggunaan I sendiri akan berubah. Nah, jika I digunakan sebagai angka atau dia berdiri sendiri, dia nadanya tidak berubah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kecilkan. Baik. Nah, sini rule of pin-in ketiga. Nah, use of Y dan W. Nah, ini dia. If a final beginning with I, U, or Y has no initial before it, Y or W is used in the written form. See the following for detail. Nah, oke. Nah, kita lihat ya untuk contohnya. Beginning with I, in, ini untuk huruf vokalnya. Nah, jadi untuk jika ditulis, dia itu seperti ini ya. I menggunakan Y. I, yin, ying. Nah, tapi kalau untuk penyebutannya seperti ini ya. I, in, ying. Nah, selanjutnya yang dimulai dengan huruf I. Ia, ye, iau, yan, yang, yong. Nah, jika ditulis, maka huruf I ini menjadi Y. Jadi ya, ye, yau, yen, yang, yong. Ini untuk penulisannya ya. Jadi untuk pengucapannya tetap seperti ini. Gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan, if a final beginning with I, O, I, U, or U has no initial before it, atau tidak mempunyai ini ya, tidak mempunyai huruf konsonan. Nah, sebelumnya Y dan W is used in the written form. Jadinya untuk Y dan W ini digunakan sebagai penulisan dalam ini ya, pin-in-nya. Nah, oke, kan di sini mereka tidak mempunyai ini ya, tidak mempunyai huruf konsonan. Jadinya ketika ditulis,
dia menggunakan y seperti ini ya. In. Oke, jadi di depannya gitu. Oke, selanjutnya ada you, jadi yo, gitu ya. Nah, diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, beginning with u. U jadinya wu. Nah, ini menggunakan huruf W. Wu, wu. Nah, kalau untuk mengucapkan huruf U juga kan seperti itu ya. U jadinya ditambahkan huruf W. Selanjutnya ada wa, wo, wai, wan, wang, wang. Nah, di sini jadinya diubah menjadi huruf W. Nya wa, wo, wai, wan, wang, wang. Nah, ini untuk pengucapannya hampir sama ya dengan huruf U. Jadinya menggunakan W. Selanjutnya ada wi, wen. Nah, ini untuk pengucapannya ya, jadi disesuaikan untuk wi, lalu ada wan, wan. Nah, ini ya. Baik, yang terakhir ada beginning with u, dimulai dari u, ada u, yue, yuan, yun. Nah, ini juga sepertinya kita sudah belajar sebelumnya. Nah, jadi untuk penyebutan untuk ini dalam penulisan dia menggunakan huruf y. Ada u, yue, yuan, yun. Ini sepertinya kita membahas di bab 2 kalau nggak salah. Nah, dan juga ada temannya yang bertanya. Nah, ini dia ya. Jadi untuk pengucapan u, nah jadi untuk dalam penulisan dia menggunakan y. Itu ya. Jadi u jadinya menggunakan y dan u titik 2 di atas dihilangkan gitu ya. Ada y sama titik 2 di atas dihilangkan. Lalu ada yun sama ya, begitu seterusnya dihilangkan titik 2 yang ada di atas. Gitu ya. Baik. Kita bahas ke selanjutnya. Nah, di sini listen to recording. Oke. Nah, jadinya untuk penyebutannya kita sebutkan sama-sama ada Youyong. Oke, Youyong. Nah, ini nada 2 dan nada 3. Selanjutnya ada Qinghua. Qinghua. Nah, itu menggunakan nada 1 dan 1. Lalu ada Guowai. Guowai. Nah, selanjutnya ada Wanyan. Wanyan. Lalu ada Youyi. Youyi. Lalu ada Yixing. Yixing. Lalu ada Yintian. Yintian. Lalu ada Ye. Ye. Lalu ada Yinye. Yinye. Lalu ada Yinxiong. Yinxiong. Lalu ada Yuyan. Yuyan. Lalu ada Yin-yang. Yin-yang. Lalu Yuan-in. Yuan-in. Nah, lalu ada Wei-xian. Wei-xian. Lalu ada Wang-wang. Wang-wang. Lalu ada woman. Woman. Nah, jadi ini ya untuk penyebutannya untuk menggunakan huruf Y dengan W. Jadi untuk kegunaan Y dan W seperti itu ya. Jadi Yoyong, Qinghua, Kowai, dan lain-lain. Oke, gitu ya. Baik, kita lihat ke selanjutnya. Nah, di sini ada hanse atau karakter. Oke. Nah, hanse dan karakter. Hanse atau karakter ya. Nah, seperti yang sudah sebelumnya kita pelajari. Di sini ada lanjutan stroke-nya untuk penulisannya. Nah, di sini ada vertical curve hook. Nah, di sini ada shu wan ko. Nah, ini garisnya seperti ini ya, turun ke bawah, garis tengah lalu naik ke atas. Jadi shu wan ko. Shu wan ko. Nah, untuk penggunaan shu wan ko sendiri ini digunakan dalam hanse ci, nah itu ya, ci untuk 7, ini untuk anak. Nah, 我的儿子, anak saya, seperti itu ya, untuk san. Nah, ini untuk selanjutnya, di sini ada horizontal turning curved hook, ada
heng zhi wan gou, heng zhi wan gou. Nah, bedanya shu wan gou dengan heng zhi wan gou. Ini ya, ada garis tengahnya. Ada heng zhi. Nah, ingat-ingat ya, kemarin kita juga sudah belajar. Jadi, heng zhi. Heng zhi. Nah, itu ya, heng zhi wan gou. Nah, jadi hengnya garis tengah, lurus, datar, lalu turun. Ini heng zhi wan gou. Nah, untuk penulisannya yaitu ciu. Hansa yang digunakan ya, ciu artinya 9. Kalau ada ci, yaitu how many atau berapa banyak. Itu ya. Jadi penggunaan shu wan gou dengan heng zhi wan gou ini ya untuk contoh karakternya yang biasanya digunakan dalam penulisannya. Ada ci yaitu 7, artinya anak, ciu artinya 9, ci artinya berapa banyak. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang tadi kita sudah bahas ada ci, artinya 7. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Awalnya ini seperti huruf sh. Nah, angka 10, tetapi diubah menjadi seperti ini ya. Nah, untuk susunan penulisannya seperti ini. Jadi dia memiliki, jadi anak-anak tidak bisa langsung nulis gitu aja, tetapi juga ada susunan dalam penulisannya seperti ini. Nah, ada heng, lalu shu wan gou, heng, shu wan gou. Nah, selanjutnya ada atau originally mean kid, but now it's usually mean son. Nah, ini bentuknya seperti anak juga ya, seperti anak kecil gitu. Nah, lalu diubah seperti ini, hanya dituliskan yang biasanya kita gunakan yaitu pie, pie shu wan gou, nah artinya sendiri itu originally mean yaitu kid. Jadi arti awalnya yaitu anak, tetapi sekarang digunakan sebagai anak laki-laki gitu ya. Son itu anak laki-laki gitu. Jadi itu tadi ya digunakan sebagai untuk anak laki-laki. Selanjutnya ci, again refer to a small and low table. Nah, itu dia ya. Nah, untuk penulisan ci sendiri seperti ini. Hampir sama ya dengan yang dituliskan pada saat ini. Baik. Selanjutnya, untuk penulisannya sama seperti ini, tetapi tentunya ada perbedaan di atasnya ya. Jadi, pie, heng zhi wan gou, itu ya. Jadi, di atasnya ada heng zhi. Nah, itu dia. Untuk penulisan ci-nya. Baik. Yang slide tidak terakhir juga. Baik, di sini ada ciu, artinya 9. Ciu, ciu. Nah, ini ya untuk penulisannya. Kalau penulisan ciu sendiri, dia di sini ya, jadi di tengah-tengah. Sama dengan ci, tetapi untuk penulisannya di tengah sini. Garisnya berbeda ya. Nah, kalau ci kan di sini. Kalau ciu di sini. Itu ya. Nah, ini dia. Ciu artinya 9. Oke, jadi untuk selanjutnya stroke order 2. Top preceding bottom and left preceding right. Nah, jadi untuk penulisannya dalam bahasa Mandarin untuk peraturannya, jadi top preceding bottom. Nah, misalnya kalau anak-anak semua menuliskan, jadi itu harus dimulai dari misalnya shi. Penulisannya tentunya kalau shu-nya itu dari atas ke bawah. Dan juga untuk penulisannya itu harus dimulai dari kiri dulu. Jadi penulisannya seperti ini ya, ci atau how many, jadinya seperti ini. Pie, 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 heng zhi wan gou. Nah, ini juga top preceding bottom. Nah, dimulai dari atas dulu garisnya, lalu di bawahnya gitu ya. Jadinya kalau untuk menulis bahasa Mandarin tentunya juga memiliki peraturan dan itu harus sesuai. Bila tidak sesuai, untuk Hansanya juga akan kesulitan untuk dibaca gitu ya. Jadi harus sesuai dan benar.
Nah, di sini ada lalu ada san. Nah, ini satu-satu. Jadi dari atas dan juga ke bawah, gitu ya. Lalu ada ji, artinya how many, yang tadi ya. Lalu ada pa, artinya 8. Nah, dimulai dari kiri dulu, lalu juga ke kanan. Jadinya garisnya, di sini kan ada 2, jadi garis kiri dulu, lalu yang kanan. Gitu ya. Kata. Jadi untuk pembelajaran kita, kita cukup sampai di sini. Dan Lause ingin memberitahu untuk ulangan hariannya, bila kita sepertinya kita masih memiliki waktu ya untuk di minggu berikutnya untuk ulangan harian yang seperti Lause sudah sebutkan sebelumnya. Jadi di ulangan harian nanti Lause ingin mengambil dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Jadi anak-anak semua harus mempelajari seperti untuk bacaan, hansanya, ada juga kosakata di dalam situ, dan juga dari soal-soal yang sudah anak-anak semua pelajari, yang sudah dikerjakan, nah itu juga akan Lausa ambil sebagai ulangan hariannya. Jadi nanti Lausa akan membuatkan soal, dan soalnya tidak jauh beda dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, bagi yang belum mengerjakan, untuk tugas-tugasnya dimohon untuk mengerjakan, dikarenakan tentunya untuk sebagai nilai tambahan untuk nomor 1. Nah, itu juga dari keaktifan anak-anak semua dalam kelas Lause ya. Jadi, ini Lause juga sambil memberikan absensi. Jika anak-anak semua tidak memberikan tugasnya, berarti otomatis di dalam absensi Lause, anak-anak semua tidak masuk ya untuk tidak mengerjakan. Kayak dianggap alfa gitu ya. Kata. Nah, jadi untuk tugasnya Lause kirimkan ke CR. Nah, diingat untuk minggu berikutnya kita akan ulangan harian. Dan untuk kisi-kisinya Lause ambil dari bab-bab yang sudah kita pelajari. Dan juga di minggu berikutnya kan kita udah mau PTS. Nah, nanti untuk PTS-nya sama Lause ambil dari materi-materi yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari. Itu untuk kisi-kisinya ya. Jadi kisi-kisi soal untuk ulangan harian dan ujian PTS-nya dari materi yang sudah kita pelajari dan dari soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan. Gitu ya, jadi dipelajari benar-benar. Bila tidak mengerti, komen di grup agar Lause bisa membahas ya. Kata, kalau gitu, sekian dari pembelajaran hari ini. Wabanta ketau celi, sisi taca, cai cien. Semangat ya belajarnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.